Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Endarwati, dan rekan saya Muhammad Saifullah. Di sini kami akan membahas sebuah makalah yang bertemakan hukum acara perdata, yang mana makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Sabarudin Ahmad SSY. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu A. Pengertian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata material. Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur bagaimana cara berperkara di pengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan, dan lain sebagainya. Adapun pengertian hukum acara perdata menurut beberapa para pakar, diantaranya 1. Wirjono Projodikoro. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak. Yang kedua, menurut M.H. Tiramijaja, hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata material. Oke, yang ketiga yaitu Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Yang keempat, R. Subekti. Hukum acara perdata itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Yang kelima yaitu Supomo. Seorang ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam peradilan, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata material, bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan, dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya. Oke, next. B yaitu sumber dan asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata berkaitan dengan lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, di mana yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu juga asas-asas hukum acara perdata ini didasarkan pada HIR atau RBG. 1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. 2. Asas objektivitas. 3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 4. Gugatan atau permohonan diajukan dengan surat atau lisan. 5. Inisiatif berperkara diambil dari pihak yang berkepentingan. 6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan. 7. Beracara dikenakan biaya. 8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan seorang kuasa. 9. Sifat terbukanya persidangan. Dan yang terakhir 10. Mendengar kedua belah pihak. C. Pembuktian dan pelaksanaan hukum acara perdata. Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain A. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional, dan yuridis. Logis artinya memberikan kepastian yang mutlak, konvensional artinya memberikan kepastian hanya saja, bukan kepastian mutlak, sedangkan yuridis memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang B. Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. 1. Hal-hal yang harus dibuktikan. Berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan, barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan. 2. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. A. Gugatan yang diakui pihak lawan. B. Penglihatan hakim di muka persidangan. Dan C. Yang telah diketahui oleh umum.
Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudara Saifullah. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan hukum acara perdata. Pertama, permohonan. Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pihak pemohon. Jadi istilah permohonan juga disebut dengan voluntair, yang artinya gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak yang lain yang ditarik sebagai tergugat. Jadi permohonan memiliki ciri khas: pertama, bersifat kepentingan sepihak saja; kedua, tanpa sengketa pihak dengan yang lain; ketiga, bersifat mutlak sepihak; dan landasan hukumnya pun ada di pasal 2, di mana di sana tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970. Jadi selanjutnya yaitu gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung antara dua pihak. Satu, pihak yang tergugat; kedua, pihak yang menggugat. Di mana gugatan memiliki ciri: pertama, permasalahan hukumnya diajukan ke pengadilan negeri; kedua, terjadi sengketa di antara pihak minimal dua pihak; ketiga, bersifat partai; dan keempat, tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam artian, ketika ada penggugat, jadi harus ada yang tergugat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor. Setelah gugatan, ketiga yaitu penyitaan, di mana di sini salah satu proses yang bertujuan agar gugatan tidak hampa atau objek eksekusinya sudah pasti, di mana penyitaan ini seperti yang disita: pertama, sita jaminan yang bertujuan agar barang itu tidak digelapkan; kedua, sita revendikasi, termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukannya penggugat atas barang itu; ketiga, sita penyesuaian, barang yang disita tidak boleh disita, tetapi diletakkan sita penyesuaian, di mana jadi contohnya gini: ketika rumah itu disesuaikan dengan seharga rumah gitu. Jadi ini belum disita, maksudnya disesuaikan aja. Jadi karena itu di terakhir. Jadi setelah sita martial, terakhir sita eksekusi, di mana sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita itu dijual. Dilanjutkan dengan perlawanan. Perlawanan adalah upaya hukum ketika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, di mana pihak ketiga mengajukan perlawanan ke hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut. Jadi caranya pihak ketiga ini bisa menggugat para pihak yang berperkara, entah yang penggugat atau yang tergugat. Terakhir yaitu eksekusi, di mana eksekusi ini memutuskan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum atau pasti. Dan terakhir, setelah dieksekusi, maka terhadap barang-barang sitaan ini dilakukan pelelangan, di mana barang-barang berharga ini sebagai jaminan untuk melindungi pihak yang menang.
Jadi semua ini sudah beres gitu. Nah, sudah pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan barang-barang pun ini sudah diserahkan kepada pihak yang menang dalam artian penggantian rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan ada yang belum paham, bisa dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.